Yang mau dibantu baik, yang ada Lebak Bulus, angkutan. Halo guys, ketemu lagi dengan Erlangga Mas Koki di sini. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman pertama kali nih mudik naik bis Sinar Jaya, mudik dari Depok ke Pemalang. Ya, kampungku adalah di Pemalang dan kali ini aku baru ngerasain naik Sinar Jaya setelah sekian lama nggak pernah naik bis, dan sekarang naik bis lagi. Terakhir dulu naik bis waktu zaman masih kuliah dan waktu kerja di Jakarta masih single, itu dulu mudiknya masih sering naik bis dan lumayan cukup bikin agak trauma ya, dan juga males dulu waktu naik bis karena tidak tepat waktu, nggak jelas waktu bisnya kapan jalan, nggak jelas bisnya kapan nyampe, pokoknya nggak ada patokannya deh dulu waktu naik bis, gimana naik, kapan naiknya dan kapan nyampenya. Tapi kalau yang sekarang ini udah beda loh. Yuk kita lihat kayak apa sih bedanya bis Sinar Jaya sekarang dan dulu, atau bis-bis lainnya. Tapi yang kali ini aku naik Sinar Jaya ya guys, yang lain belum tahu. Oh iya, lokasi agen Sinar Jayanya ini ada di Jalan Margonda, tepat di sebelah antara BNI KCU Margonda dan kantor wali kota. Jadi dekat dari rumahku yang ada di sekitaran Jalan Kartini. Ini tiketnya bisa kita beli dulu sekarang, beberapa hari sebelumnya. Kemarin aku berangkat Jumat, aku beli hari Rabu dan bisa dapat nomornya, nomor kursinya. Jadi pasti kita akan berangkat dan tahu kapan akan jalan bisnya, nggak kayak dulu kursinya aja rebutan, jalannya aja nggak tahu jam berapa. Walaupun bisnya ada di depan mata, belum tentu itu bisnya bisa jalan dan kita bisa dapat kursi, rebutan. Dari agen Sinar Jaya di Margonda tadi kita akan diangkut ke terminal bis Jati Jajar Depok, naik shuttle bus, bentuknya itu elf. Isinya itu sebenarnya 13, tapi nyatanya penumpangnya lebih banyak daripada jumlah kursinya. Jadi seperti kamu lihat tadi, yang kita duduk di dalam elf itu sampai nambahin kursi plastik biar penumpangnya semua masuk. Tapi pengaturannya bagus karena sama supir elfnya yang wanita dan anak-anak disuruh naik duluan, yang laki-laki belakangan. Nggak taunya karena jumlahnya terbatas, dia tahu nih kayaknya nggak semua penumpang bisa masuk, akhirnya diatur demikian biar ibu-ibu dan anak-anak bisa duduk nyaman, sedangkan yang laki-laki duduk nanti kalau kurang pakai kursi plastik kayak yang tadi. Ternyata guys, baru tahu loh, terminal Jati Jajar di Depok ini bagus loh. Walaupun dalam tinggal di Depok kurang lebih 4 tahun, belum pernah sama sekali, dan baru pertama kali ini ke Jati Jajar. Dan kita diantar sama shuttle busnya ke terminal itu hanya di depan terminalnya aja, nggak sampai di depan bisnya persis. Kita diantar di sini nih sampai pintu terminal dan kita turun, lalu melanjutkan perjalanan atau jalan kaki masing-masing menuju terminal tempat di mana bis Sinar Jaya yang akan kita naiki berada. Nah, ini di dalam terminal bis Jati Jajarnya ternyata bagus, bahkan ada eskalatornya, norak banget, baru tahu. Dan ketika kita masuk ke terminal, kita disuruh cek atau lapor atau istilahnya check in ya di agennya Sinar Jaya. Tapi nyatanya itu hanya formalitas tuh, buktinya yang maju tuh cukup mas sama mbak itu satu aja lapor, sisanya udah nggak usah lapor, suruh masuk aja. Jadi ya guys, kalau kalian mau naik bis jangan berharap semuanya itu berjalan dengan teratur, tercatat, atau paham nggak sih, maksudnya gini, bukan menghina bis ya, tapi bis itu masih bisa dibilang belum teratur dan terjadwal seperti minimal kereta api lah ya, apalagi seperti jadwalnya pesawat itu masih beda jauh. Tapi ini masih lumayan lah, minimal kita sudah bisa dapat kursi dan sudah jelas kapan jalannya dan kapan kira-kira kita nyampe. Walaupun nyampenya masih tetap nggak bisa dipastikan akan tepat waktu karena pasti ada aja di jalan, tergantung dari kemacetan jalan dan tergantung nih dari bisnya nih berapa lama ngetem dan berapa banyak penumpang yang akan diambil di sepanjang jalan atau agennya. Dan lucunya guys, kemarin tuh waktu kita naik bis pertama kali kita masuk, kursi kita udah ada yang duduk dong. Kan aku ngambil kursi nomor 3 dan 4 di depan ini, belakangnya supir bis persis. Karena enaknya tuh ada meja, jadi tips ya kalau kamu mau naik bis, ambil yang paling depan karena ada mejanya kecil, bisa untuk naruh barang atau naruh makanan, minuman kita.
Nah, pas kita duduk di situ udah ada orang, kita tunjukin dong, Pak, Bu, ini nomor kursi saya. Dia bilang, ah bukannya sama aja mas, duduk naik bis kan duduknya bebas. Mereka masih belum paham kalau sekarang tuh bis udah pakai nomor di tiketnya. Pas kita tunjukin tiketnya ada nomornya, mereka akhirnya pindah. Tapi mereka tetap belum paham juga, mereka pindahnya aja masih tetap semaunya mereka, bukan di kursi nomor sesuai dengan tiketnya. Akhirnya di belakang mereka juga masih tuh diusir-usirin sama orang lain. Akhirnya bis Sinarjaya nomor 132ZX ini jalan dari terminal Jatijajar. Agak molor sih karena di tiketnya jadwal berangkat jam 7. Gak taunya keluar terminal jam 7.30 dan tadi jam 8 kurang kita sudah berjalan menuju arah Cibinong. Sekarang kita nikmati perjalanan dan pemandangan bis Sinarjayanya ya guys. Ada saudaranya Sinarjaya yang lain nyusul guys. Iya, Sinarjaya yang tadi saudaranya dipepet terus. Ini kodenya berapa ya itu? 65J atau 85J jurusan Purwokerto. Tepat jam 9.30 atau 9.10 kita masuk ke rest area tempat pengecekan atau pengontrolan bis Sinarjaya pertama tadi. Dan nggak lama sih di situ berhentinya, waktu aku turun untuk beli minum aja udah diburu-buru cepet naik lagi. Sekarang udah sekitar jam 11.30 kita udah sampai di rest area khusus Sinarjaya. Nama daerahnya Cikawung, itu keluar tol Cikopo Palimanan, rest area khusus Sinarjaya. Jadi yang berhenti di sini semuanya adalah bis-bis Sinarjaya. Ada sih bis lain tapi itu rest area-nya sebelah sana lagi. Cuma ini yang paling besar Sinarjaya. Lihat dong tempat makannya aja sampai banyak banget begini. Kamar mandinya juga besar dan isinya banyak. Mirip kayak kamar mandi atau ya kamar mandi yang masuk murid tuh di SPBU daerah Tegal. Jadi ini kamar mandinya itu lumayan banyak dan bisa dibilang bersih dan nggak bau loh. Walaupun masih biasa jongkok tapi kamar mandinya bersih, enak. Dan di sini kita bayar kamar mandinya 2.000, masih aja seikhlasnya. Ini dia kamar mandi laki-lakinya tuh berjejer panjang banget. Jadi nggak usah khawatir kamu nggak akan dapet atau harus nunggu lama. Dan ini dia musolahnya lumayan cukup besar. Ini dia deretan atau jajaran bis-bis Sinarjaya yang antri di rest area ini. Bagi kamu pecinta bis atau bis mania, kalau aku maaf ya bukan pecinta bis atau bis mania, tapi senang aja naik bis. Kalau bisnya kayak gini ya, yang teratur jadwalnya, ini kamu pasti suka banget berada di sini karena nih kamu bisa puas ngeliatin deretan bis-bis Sinarjaya yang ada di sini. Kemarin ya, saking pertama kalinya naik bis udah lama, jadi menyiapkan dirinya banyak, termasuk bawa bekal banyak banget biar berasanya kayak piknik dan gak bosan dan gak jenuh di dalam kereta. Ini bekalnya ya biasa aja lah, khasnya orang piknik, nasi sama mie goreng sama telur goreng dan ada roti-rotian. Ini semua kita siapkan biar kita gak bosan selama di bis. Takut bisnya molor, nyampenya nggak nyampe-nyampe maksudnya, atau nyampenya lama. Ternyata naik bis juga bisa dapat pemandangan yang bagus loh. Ini aja kita selalu ngeliatin view yang ijo-ijo segar kayak gini. Ada sawah, ada pohon-pohon, dan rata-rata sih sawah hampir sama, bisa dibilang pemandangannya kayak naik kereta. Cuma kalau naik kereta tuh lebih jelas lagi karena kan kita berada persis di sebelah sawah.
Ada yang keenakan tidur dong karena saking nyamannya, karena supir bis Sinarjaya ini emang asli supirnya tuh santai, bawaannya nyaman, nggak gerusak-gerusuk, nggak ngebut-ngebutan. Yang itu hal yang kita takutin pertama kali naik bis. Pas masuk tol kita takut nih supir bisnya udah kayak supir bis GTA, bakalan kebut-kebutan dan kejar-kejaran. Gak taunya asli slow banget, semuanya ngikutin peraturan, nggak ngebut ugal-ugalan. Ini suasana di dalam bis kalem, tenang, dan beneran berasa kayak piknik. Jadi kita naik bis tuh senang-senang aja, fun-fun aja, nyantai karena kayak piknik. Dan tahu nggak, yang bikin aku kaget adalah selama dalam perjalanan naik bis ini banyak banget penumpang yang turun di tengah jalan tol loh. Beneran jalan tol, nggak tahu tuh mereka selanjutnya kemana, tapi itu mereka beneran turun di jalan tol. Nah ini seperti contohnya bapak dan ibu ini, dia turun di Cirebon. Katanya sih sempat cerita sama istriku dia mau nyekar, tapi dia turunnya begitu, lihat di tengah jalan tol. Kita aja bingung, dari jalan tol terus dia jalan kemana. Tapi kata keneknya, itu ada jalannya, ikut aja sama orang tadi yang di truk tadi tuh yang berhenti. Di situ ada kayak orang turun juga, nggak tahu turun dari mana, tapi suruh ngikutin orang itu dan dia jalan, kayaknya jalan ke arah sana tuh, turun ke bawah sana tuh. Nggak tahu, aku kaget aja ada orang turun di tengah jalan tol. Dan ini keunikan lagi dari naik bis adalah ketika bisnya ini turun di Brebes di tempat pengecekan Sinarjaya, tiba-tiba ada pengamen masuk pakai sound system kenceng banget. Itu bisnya kan ada musiknya, full musik, sama ibu ini langsung dimatiin dong. Dia tahu di mana harus matiin lagunya dan dia nyanyi di dalam bis. Dari tempat pemberhentian atau pengecekan di Brebes tadi, bisnya langsung lanjut jalan ke Pemalang. Ini penampakan shuttle bus dari agen Sinarjaya yang nganter kita ke Terminal Jatijajar. Ini penampakan di dalam shuttle busnya. Dan ini kita foto-foto sebelum pas bisnya jalan keluar dari Terminal Jatijajar. Pokoknya kemarin kita coba bikin suasana kita tuh senang, kayak seolah-olah ini piknik, biar kita nggak bosan dan nggak jenuh di dalam bis, karena ini pertama kali kita naik bis. Dan ini suasana di rest areanya. Istirahatnya itu hanya 30 menit ya, jadi kalau kamu nggak sempat makan mendingan beli yang praktis aja kayak mie instan, atau sebaiknya bawa bekal, karena aku lihat kemarin banyak orang yang makannya buru-buru karena 30 menit tiba-tiba udah diklaksonin suruh jalan lagi. Secara umum naik bis itu menyenangkan, apalagi kalau jalanannya nggak macet, tapi untuk soal waktu tetap aja agak molor, tidak setepat seperti naik kereta apalagi naik pesawat. Makasih ya guys udah nonton.